Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada pagi hari ini kelas 11 IPA, 11 IPS bergabung dengan Pak Parlim yaitu PPKN semester ganjil bab 2 yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia ya. Nah, apa itu demokrasi? Kita ikuti penjelasan Pak Parlim setiap itemnya ya, karena ini merupakan bahan BAB yang akan datang ya. Nah, hakikat demokrasi ya. Demokrasi itu merupakan salah satu paham yang berkembang di negara-negara yang berbentuk pemerintahan republik dan federal. Itu hakikat demokrasi. Nah, makna demokrasi itu menjalankan trias politika dalam kedudukan yang sejajar satu dengan lain. Nah, ini Muhammad data ya mengenai makna demokrasi. Ada Abraham Lincoln, ada Philip G. Christmeter ya. Ini saya tidak usah jelaskan satu persatu. Ini makna demokrasi menurut tiga tokoh ini Presiden Amerika ya. Abraham Lincoln ya. Ini makna demokrasi. Ya. Nah, ciri pokok berjalannya demokrasi ya. Yang pertama, pemerintah yang menjalankan kehendak rakyat. Jadi rakyat ini kekuasaan tertinggi yang menjalankan pemerintah. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Ingat trias politika. Jadi ketiga itu saling berpisah, ya, jadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu saling terpisah. Ingat trias politika. Adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Ini ciri pokok berjalannya demokrasi. Ya. Kemudian kriteria menentukan situasi demokrasi. Ya. Ada kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban, ya, afektif, hubungan antara rakyat dan wakil rakyat. Wakil rakyat itu MPR ya. Keamanan, kebebasan. Jadi kebebasan mengeluarkan unek-unek, kebebasan mengeluarkan pendapat. Itu ciri khas demokrasi. Klasifikasi demokrasi ya. Cara menyampaikan pendapat ada secara langsung. Nah, ingat, demokrasi pertama kali itu di Yunani. Siapa bapak demokrasi? Cari sendiri. Di demokrasi ya. Saat itu demokrasi di Yunani itu secara langsung. Mengapa langsung? Karena masyarakatnya sedikit. Jadi memilih presiden, memilih wakil rakyat itu ngumpul di lapangan Tambak Sari. Oh, saya suka Andreas, saya suka Angel, jadi milih secara langsung karena masyarakatnya masih sedikit. Nah, demokrasi tidak langsung. Sekarang ini demokrasi tidak langsung. Jadi itu tidak bisa dilakukan secara langsung seperti di Yunani karena masyarakatnya bertambah. Kita bayangkan ya, sekarang kalau mau milih presiden kita kumpulkan di lapangan Tambak Sari atau Senayan. Apa yang terjadi? Jadi sekarang tidak langsung. Ya. Kemudian demokrasi perwakilan. Ya. Ini referendum. Ya. Referendum. Ya. Nah. Wewenang dan hubungan antara kelengkapan negara. Yang pertama, demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi presidensil. Indonesia itu pernah melaksanakan demokrasi parlementer. Tolong dicari apa itu demokrasi parlementer. Kelebihan, kekurangan cari sendiri. Ini bahan PHP. Sekarang Indonesia itu menggunakan demokrasi presidensil. Jadi Presiden Joko Widodo itu sekarang ini melaksanakan demokrasi presidensil. Dulu kita pernah sih demokrasi parlementer. Apa demokrasi presidensil? Apa perbedaannya? Parlementer dan presidensil.
tolong dicari sendiri. Ya. Nah, tingkat persamaan di depan masyarakat, persamaan politik, persamaan di depan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, persamaan sosial, ya. Tolong ini diartikan sendiri-sendiri. Contoh persamaan di depan hukum. Anak presiden ya, kena kasus kriminal, ya harus masuk penjara. Anak petani ya, mencuri kambing, ya harus masuk di penjara. Itu persamaan di depan hukum. Cari persamaan politik, persamaan kesempatan, ekonomi, sosial, cari sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kalau PHP saya suruh sebut dan jelaskan, beri contoh, harus bisa. Oke, kita lanjut. Nah, mimbar bebas itu ciri khas demokrasi. Ya. Jadi mimbar bebas demo di tengah lapangan, di tengah jalan, tapi harus ada izinnya. Ya. Jadi bebas ini kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, bebas, terbuka. Ya. Ini sesuai dengan pasal 1 Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Walaupun demikian, kalau kamu mau demo, tidak suka dengan Pak Parlim, harus izin dengan kepolisian. Walaupun bebas berpendapat. Nah, saya kira itu mengenai demokrasi secara umum. Ya. Ada yang tanya? Jadi tolong dijelaskan sendiri ya. Contoh ini kriteria menentukan situasi demokrasi kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan itu presiden. Kalau presidensil itu di Indonesia Jokowi. Nah, keadilan ini yudikatif, perlakuan yang sama tadi ya. Kesejahteraan. Jadi pemerintah itu nggak boleh pilih kasih. Ya. Kalau ingin mesejahterakan masyarakatnya, ya semua harus disejahterakan. Peradaban. Ya. Peradaban. Ini hasil karya. Afektif atau afeksi. Ini hubungan antara rakyat dengan rakyat. Horizontal. Apakah kamu dengan tetanggamu itu api atau musuhan? Apakah kamu dengan papa mamamu itu api atau musuhan? Itu afektif, hubungan atau rakyat dengan rakyat. Kita dengan masyarakat, kita dengan keluarga. Keamanan. Kalau kita jalan-jalan tengah malam jam 9 itu aman enggak di kota Surabaya? Ini kriteria menentukan situasi demokrasi. Yang terakhir ini kebebasan. Jadi kamu bisa mengemukakan pendapat di muka umum, tapi harus ada izinnya seperti ini tadi. Ya. Kamu boleh ngomong, boleh mengkritik wakilmu, tapi harus izin kepolisian. Supaya apa? Supaya nggak ganggu keamanan, nggak ganggu lalu lintas. Karena orang itu kalau ingin mimbar bebas, ya, itu pasti keluar dari rumah, pasti ke jalan, pasti ganggu orang. Makanya perlu izin itu adalah supaya kalian itu bisa ditangani, bisa diatur oleh kepolisian. Ya, itu ya. Apalagi tadi ya, ini langsung ya, langsung itu di Yunani. Kalau sekarang nggak bisa, karena masyarakatnya banyak. Ya. Saya kira itu materi pagi hari ini untuk kelas 11 bab 2. Ini merupakan bahan PHP. Jadi tolong bahan PHP itu di bukunya dipelajari bab 2 di bukunya, buku paket. Selain di buku paket, ya, intinya ada di Bandicam ini. Jadi Bandicam ini nanti saya kasih linknya. Jadi kamu lihat di YouTube, saya kasih linknya. Baik, saya kira itu untuk kelas 11 IPA, IPS. Salam